Mengapa beberapa orang Kristen tidak dipenuhi Roh Kudus? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema ini mungkin kurang menyenangkan di telinga kita. Tetapi bagaimanapun, kita harus tetap membicarakan hal ini. Karena kita akan sama-sama belajar. Kita akan berusaha mengerti dan kita akan berdoa dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kita semua mendapatkan berkat ini, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam renungan sebelumnya, kita telah membahas baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Semua orang Kristen sejati dibaptis oleh Roh Kudus, dan oleh karena itu mereka didiami oleh Roh Kudus. Namun seperti yang kita lihat di 1 Korintus pasal 2, Paulus mengatakan bahwa beberapa orang Kristen justru masih hidup di bawah dominasi dan pengaruh kedagingan, dan karena itu mereka tidak menghasilkan buah-buah roh. Orang-orang Kristen zaman ini juga memperlihatkan hal yang sama seperti yang dibicarakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 5. Sebelum kita bicara lebih jauh, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga saat ini kami kembali mempelajari satu topik, mengapa beberapa orang Kristen tidak dipenuhi Roh Kudus. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini dan memahaminya. Bahkan lebih daripada itu, kami juga rindu Tuhan supaya kami dipenuhi dari berkat yang satu ini, berkat baptisan Roh Kudus, berkat kepenuhan Roh Kudus. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hidup kami untuk menerima berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita lihat bahwa tanda-tanda kehidupan yang dipenuhi roh bukanlah ketika seseorang mempertontonkan berbagai karunia karismatik seperti berbahasa roh, bernubuat, dan melakukan berbagai mujizat. Gereja di Korintus memperlihatkan segala hal tentang karunia karismatik, dan ternyata ini adalah gereja yang paling duniawi dalam Perjanjian Baru. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah menghasilkan buah-buah roh yang dibicarakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 5. Mereka yang berjalan di dalam Roh Kudus menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam diri mereka. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah, mengapa ada beberapa orang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus? Mengapa ada orang Kristen yang masuk dalam kategori orang Kristen duniawi? Dan mengapa mereka hidup di bawah dominasi dan pengaruh dosa? Mengapa sebagian orang tidak dapat menikmati kepenuhan Roh Kudus? Saudara-saudara, ada dua alasan utama yang kita temukan. Yang pertama adalah kurangnya komitmen total. Dengan kata lain, meskipun orang-orang ini adalah orang-orang Kristen, mereka belum benar-benar menyerahkan diri secara 100% kepada Kristus. Kurangnya komitmen total menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja sedemikian rupa di dalam diri mereka. Akibatnya, mereka berada dalam kuasa daging. Kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat mudah dimengerti tentang penabur. Dalam Injil Markus pasal 4 ayat 3-9, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Kemudian dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-20, ia memberikan penafsirannya. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan.
lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menafsirkan perumpamaan ini untuk kita. Tuhan Yesus mengatakan, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saya ingin menarik perhatian Anda pada jenis tanah yang ketiga, yaitu benih yang ditabur di tengah semak duri. Orang-orang ini menerima firman Allah tetapi tidak berbuah. Mereka hidup, namun bukan jenis tanaman yang dapat menghasilkan buah yang tumbuh dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus mengidentifikasi 3 hal yang menghambat firman dan membuatnya tidak dapat bertumbuh. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia, yaitu tekanan dan perubahan hidup yang menyeret mereka ke arus bawah. Yang kedua adalah kenikmatan akan kekayaan. Ini adalah keinginan akan keuntungan moneter dan kemakmuran, kesuksesan. Dan yang ketiga adalah keinginan akan hal yang lain, yaitu keinginan hati mereka, bukan kepada Tuhan, bukan pada kerajaan Allah. Ketiga sifat ini bersekongkol untuk menjadikan orang-orang Kristen tidak menghasilkan buah. Sebaliknya yang ada adalah kekhawatiran dunia dan keinginan akan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, perbedaan dengan tipe orang seperti ini kita temukan dalam khotbah di bukit. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa fokus kita bukanlah pada hal-hal duniawi, pada kemakmuran, pada hal-hal materi. Sebaliknya, kita harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal ini berbeda dengan mereka yang diwakili oleh jenis tanah ketiga yang tidak memiliki komitmen total. Komitmen utama mereka bukan kepada Allah dan kebenarannya, tetapi pada keinginan untuk hal-hal yang lain, yaitu kekayaan dan sebagainya. Inilah yang membebani hidup mereka dan yang mengkhawatirkan hidup mereka. Hal-hal inilah yang menjelaskan mengapa
ada beberapa orang Kristen yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dan tidak menghasilkan buah. Jadi resep untuk menjadi tanah yang baik yaitu tipe dari orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 Rasul Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Di sini Paulus menggambarkan seseorang yang berkomitmen total kepada Tuhan. Tubuhnya diserahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, dan kemudian ia diubahkan melalui pembaruan pikirannya. Jadi tubuh dan jiwanya diserahkan kepada Kristus. Hasilnya adalah kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal itu ditandai dengan 3 kata sifat, yaitu baik, dapat diterima, dan sempurna. Kita tidak perlu takut dengan kehendak Tuhan, sebab kehendak Tuhan sempurna bagi hidup kita. Hal itu dapat diterima, tidak hanya diterima oleh Tuhan, tetapi juga dapat diterima oleh kita, dan itu menjadi sempurna. Itu berarti tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengubahnya. Upaya apapun yang kita lakukan untuk mengubah kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu hanya akan merusaknya karena sebenarnya sudah sempurna. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak berkomitmen sepenuhnya kepada Kristus. Seperti yang Paulus telah gambarkan, tubuh dan jiwa sebagai pengorbanan hidup yang diberikan kepada Tuhan. Yang kedua adalah ada ketergantungan pada upaya diri sendiri untuk menjalani kehidupan. Saudara-saudara, beberapa orang mungkin memang berkomitmen kepada Kristus. Mereka menyerah kepada Kristus, namun mereka berusaha untuk menjalani kehidupan kekristenan mereka dengan kekuatan mereka sendiri, yaitu dengan kekuatan daging. Dan jelas saja itu akan menjadi sia-sia. Kehidupan Kristen tidak mungkin dijalani dengan kekuatan daging. Hal ini tidak dapat kita lakukan melalui usaha kita sendiri. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudara, jadi ini sangat jelas. Ranting yang dicabut dari pokoknya tidak akan berdaya, tidak akan menghasilkan buah. Ia pasti layu dan segera mati. Jadi rahasia untuk menghasilkan buah adalah tetap tinggal pada pokok anggur. Ketika kehidupan pokok anggur mengalir melalui cabang-cabangnya, mereka secara alami akan menghasilkan buah. Jadi ini bukan soal usaha sendiri, melainkan soal tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara, perhatikan juga setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, para murid diminta untuk tinggal di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8 mengatakan begini. Pada suatu hari
ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia. Di sini Roh Kudus adalah rahasia kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang efektif di seluruh dunia. Berusaha secara sendiri atau mencoba menjalani kehidupan kekristenan tanpa kuasa Roh Kudus adalah sia-sia dan tidak ada gunanya. Rahasia kehidupan Kristen yang berbuah adalah membiarkan Yesus menjalani kehidupannya melalui kita. Inilah yang Paulus bicarakan dalam Galatia 2 ayat 20. Paulus berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah kebenaran yang sama yang diungkapkan dalam perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Pokok anggur kita adalah Kristus. Kita adalah cabang dari Kristus. Kita hidup melalui Dia, dan Dialah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan Kristen yang mulia. Saudara-saudara, tanpa kepenuhan Roh Kudus, kehidupan Kristen akan tereduksi menjadi legalisme dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang bukan orang Kristen seringkali lebih bahagia. Saudara-saudara, kita mungkin pernah mendengar kesaksian dari beberapa orang Kristen yang murtad dan meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus. Biasanya mereka berkata begini, karena saya tertarik pada hal-hal yang saya minati, saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang Kristen yang setia dan menjadi pelayan yang baik di gereja. Saya menerima kasih karunia Tuhan, dan itu mengubah hidup saya secara radikal, bahkan ketika saya masih berusia remaja. Setelah diselamatkan, saya ingin menunjukkan kepada Tuhan betapa bersyukurnya saya atas karunia keselamatannya yang telah menyerahkan hidupnya kepada saya. Meskipun saya tahu bahwa saya diselamatkan karena kasih karunia, saya hampir selalu merasa bersalah karena saya tidak berbuat lebih banyak dalam menanggapi kasih karunia Tuhan. Apakah itu menghabiskan waktu dalam doa, penginjilan, membaca Alkitab, memberi persepuluhan, mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada saya, atau bergumul dengan dosa, kesombongan, keegoisan? Saya selalu merasa bersalah. Saya mengerti bagaimana orang-orang Kristen datang ke gereja setiap hari Minggu dan terlibat dalam program-program pelayanan gereja. Memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan seperti itulah yang saya coba lakukan. Tetapi saat ini, saya cukup bebas dari rasa bersalah, dalam arti bahwa saya tidak lagi memiliki rasa bersalah sehubungan dengan tugas-tugas Kristiani
yang telah saya sebutkan tadi. Faktanya, saya tidak mengingat kapan saya merasa lebih bahagia daripada saat ini setelah saya meninggalkan iman Kristen. Sekarang saya lebih merasa damai, lebih merasa tenang, dan bahagia. Saya menjalani kehidupan sepenuhnya. Saya bebas dari rasa bersalah, terutama karena standar etika Kristen terlalu tinggi. Faktanya, saya percaya bahwa memang benar standar etika Kristen tidak mungkin dipenuhi oleh manusia sembarangan. Coba pikirkan, menurut Tuhan Yesus, orang Kristen seharusnya merasa bersalah bukan hanya karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan, dan lain-lain. Saya ingin agar setiap orang mengalami kebebasan seperti yang telah saya temukan. Itulah barangkali ucapan atau pengakuan dari orang-orang yang telah meninggalkan imannya kepada Yesus. Inilah gambaran sempurna tentang kehidupan Kristen yang dijalani dengan kekuatan daging. Ini adalah tipe gaya hidup yang menyedihkan, penuh rasa bersalah, dan berorientasi pada pekerjaan. Sebuah gaya hidup yang kurang memuaskan dibandingkan dengan menjadi orang non-Kristen. Dia tidak perlu khawatir tentang tugas dan masalah-masalah etika Kristen semacam itu. Saudara-saudara, kegagalan mendasar dari orang-orang yang telah meninggalkan iman mereka adalah karena mereka tidak memahami bahwa kehidupan Kristen pada dasarnya adalah tentang menjadi, bukan melakukan. Bagi mereka, kehidupan Kristen pada dasarnya tentang apa yang ia lakukan bagi Tuhan untuk menunjukkan bukti rasa syukurnya kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya ini adalah tentang melakukan kinerja. Ini tentang keberadaan dan tentang tinggal dalam Kristus di dalam kehidupan pokok anggur untuk menikmati kasih karunia Tuhan yang memampukan seseorang untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, seseorang yang fokus berada dalam Kristus akan ikut terlibat dalam berbuat baik. Dia akan terlibat dalam penginjilan dan memberi serta tindakan belas kasihan lainnya. Namun tindakan-tindakan tersebut tidak akan menjadi dasar kehidupan Kristen. Itu hanyalah bentuk limpahan dari kehidupan yang berkelimpahan karena terhubung dengan pokok anggur yang benar. Dan dengan demikian, secara otomatis dia akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saudara-saudara, kedua alasan tadi, yaitu kurangnya komitmen total dan adanya ketergantungan pada upaya diri sendiri untuk menjalani kehidupan kekristenan, menjadi alasan mengapa beberapa orang Kristen tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup mereka. Entah karena kurangnya komitmen total, mereka tidak benar-benar berserah, atau ada keinginan untuk hal-hal lain, keuntungan materi, tekanan hidup yang menghimpit firman di dalam diri mereka, atau mereka mencoba untuk menjalani kehidupan Kristen dan kekuatan mereka sendiri, dan itu menghasilkan kesia-siaan. Lalu muncullah rasa bersalah, semacam legalisme yang berat. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin seseorang dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah masalah pertobatan dan iman yang sangat sederhana. Bertobat dan percaya. Pertama-tama, bertobatlah. Kita perlu mengaku dosa kepada Tuhan.
yang kita ketahui ada dalam hidup kita. Kita perlu datang dengan jujur ke hadapannya dan mengakui apa yang telah kita lakukan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ini memberikan janji kepada kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah bertobat. Berhentilah bersembunyi dari Tuhan. Berhentilah merasionalkan dosa. Akuilah dosa yang kita ketahui. Akui dosa tersebut di hadapannya. Itulah aspek negatifnya. Dan aspek positifnya adalah percaya. Artinya, menyerahkan diri kepada Allah sebagai korban yang hidup, seperti yang Paulus tentukan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Tubuh dan jiwa diserahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Hal ini tidak bergantung pada emosi dan perasaan yang datang dan pergi. Ini adalah komitmen dan kemauan. Saudara-saudara, setelah membuat komitmen total untuk menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, maka kita perlu berjalan di dalam kebenaran setiap hari. Kita perlu segera melakukan pengakuan dosa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus bukanlah status permanen yang dinikmati orang Kristen. Sebaliknya, melalui dosa, seseorang dapat mengambil kendali atas hidupnya. Dalam hal ini, kita perlu melakukan pengakuan dan mengklaim 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan kemudian kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Inilah perbedaan antara pengorbanan yang hidup dan pengorbanan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, hewan kurban disembelih sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka sudah mati. Namun Paulus berkata, persembahkanlah dirimu sebagai korban yang hidup. Itu jauh lebih sulit. Karena pengorbanan yang hidup cenderung merangkak keluar dari altar. Jadi ini adalah kehidupan yang perlu terus-menerus diserahkan setiap hari kepada Tuhan melalui pengakuan dosa dan komitmen untuk kembali hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, Kitab Suci menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen kita dapat mendukakan Roh Kudus melalui dosa. Efesus 4 ayat 30 mengatakan begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita didiami oleh Roh Kudus. Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi konteks Efesus 4 ini memperjelas bahwa kita melakukan hal itu melalui kehidupan berdosa. Dengan berbuat dosa, kita mendukakan Roh Kudus dan kita kehilangan kepenuhannya. Namun tidak hanya itu saja, kita juga bisa memadamkan pekerjaan Roh Kudus melalui ketidaktaatan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata begini, janganlah padamkan roh. Menurut saya, perbedaan antara mendukakan Roh Kudus dan memadamkan roh adalah bahwa mendukakan Roh Kudus dilakukan melalui dosa. Sedangkan memadamkan Roh Kudus adalah menekan aktivitasnya dalam kehidupan kita. Konteks 1 Tesalonika 5 adalah jangan meremehkan nubuatan. Jangan mencoba untuk memadamkan roh dalam hidup kita. Kita memadamkan roh ketika Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan sesuatu dan kita menolak melakukannya. Kita merasa keyakinan kita adalah sesuatu yang penting dan tidak perlu mengubahnya. Dengan melakukan hal itu, kita kehilangan kuasa dan arahannya dalam hidup kita. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita perlu secara terus-menerus mengakui dosa-dosa kita dan menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah agar tidak mendukakan atau memadamkan Roh Kudus melalui dosa dan ketidaktaatan kita. Ini melibatkan komitmen harian. Setiap hari, sebelum kita bangun dari tempat tidur dan kaki kita menyentuh lantai, ucapkan doa, Tuhan, kendalikan hidupku hari ini. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu
arahkan dan kendalikan saya sepanjang hari ini. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.